Ayah, Wei Wei, kasih aku waktu lagi. Tunggu sampai aku selesaikan semua ini. Aku akan bawa kamu dan anak kita pergi jauh. Hidup bahagia bersama. ayah. Apa rencanamu setelah bercerai? Aku ingin memenuhi keinginan kecil Keke. Keinginan apa? Aku akan berangkat setelah selesai proses perceraian. Tiket pesawat sudah aku beli. Ke Islandia. Halo. Keke. Maaf. Anaknya cedera di kepala, sekarang matanya sensitif terhadap cahaya. Menyurat Panelanwell. Kebutaan ini disebabkan oleh darah di otak. Masih perlu terus dipantau. Terima kasih. Apa dosa keluarga lu ini? Keke. Hua kakak jangan sedih. Jangan sedih. Keke sedang belajar dengan baik. Kenapa tiba-tiba jatuh? Hari ini ada acara di sekolah Keke. Pulang lebih awal. Aku iseng saja menjemputnya. Kamu. Dia tidak patuh setelah pulang lari-lari kemana-mana. Akhirnya jatuh. Apa maksudmu? Aku baik hati membantu menjaga anakmu. Malah jadi salahku. Keke pulang lebih awal. Aku bilang. Bagaimana kamu sebagai ibu? Ada acara di sekolah Keke pulang lebih awal. Kamu tidak tahu. Kalau tidak bergaul dengan pria lain, anak tidak akan seperti ini. Tolong bicara dengan sopan. Aku bilang. Jangan banyak bicara, jangan banyak bicara. Ayo kita pergi dulu, kita pergi dulu. Ayah. Kalian. Ayah, sekarang Keke bagaimana keadaannya? Buta. Benarkah? Mungkin salah diagnosa? Bagaimana kalau kita bawa ke rumah sakit lain? Jangan buru-buru dulu. Sekarang Su Cheng belum tahu. Keke kecelakaan di rumahmu. Jangan bocorin dulu. Kalau kalian semua ada di sana, kenapa tidak langsung bawa ke rumah sakit? Kalau Su Cheng tahu. Aku dan Luowei yang bawa Keke ke rumah sakit, dia akan berpikir apa? Benar juga. Tapi sayang sekali. Kalau datang 10 menit lebih awal, Keke tidak akan buta. Paman, maksudmu apa? Kamu bilang, kalau saat itu kita langsung bawa ke sini, dia tidak akan buta. Selesai CCTV rumah. Kamu mau kemana? Mungkin ini sudah takdir si kecil. Sudahlah, kan cuma buta. Mungkin bisa disembuhkan ya? Mama guru bilang Aurora. Itu karena dewa sedang melukis di langit. Tangan mereka gemetar dan menumpahkan cat. Jadi langit jadi berwarna-warni. Kalau begitu Keke mau lihat aurora tidak? Keke paling suka lihat langit yang berwarna-warni. Baik, Mama nanti ajak kamu lihat ya.
tidak. Kenapa Lu Hua tiba-tiba pulang dari desa? Kamu mau kemana? Pulang. Ternyata ada masalah. CCTV hari ini rusak. Jadi kamu curiga Keke sebenarnya tidak pulang ke rumah? Kecelakaan Keke ada hubungannya dengan Luyan? Segala macam tentang pernikahan ini sulit untuk tidak curiga. Mata Keke begitu cantik. Dia penuh rasa ingin tahu tentang dunia ini. Dia belum sempat lihat Aurora bersamaku. Jangan pikirkan yang buruk-buruk dulu. Aku kenal banyak dokter mata terkenal di luar negeri. Pasti akan menggunakan metode terbaik untuk menyembuhkan mata Keke. Baik. Halo, maaf, jalan ke Bangsal Mata di mana ya? Depan belok kanan naik ke lantai 3. Terima kasih. Istri. Bagaimana keadaan Keke hari ini? Keke sedang tidur, tolong kamu keluar. Aku tahu kamu sedih karena Keke mengalami masalah. Tapi dia juga anakku, perasaanku sama sepertimu. Sebelum aku pergi anak itu baik-baik saja. Kok tiba-tiba ada masalah begitu ayahmu datang? Bukankah ayahmu di kampung halaman? Kenapa tiba-tiba dia datang menjemput anak pulang sekolah? Ayahku sudah kamu usir ke kampung halaman begitu lama. Dia rindu Keke, jadi menjemputnya pulang sekolah, itu wajar kan? Benarkah ini hanya kebetulan? Istri, apa maksudmu? Apakah kamu pikir aku dan ayahku sengaja membuat Keke seperti ini? Ya. Ada jarak antara kita berdua. Kamu membenciku, aku mengakuinya. Tapi selama bertahun-tahun ini kasih sayangku pada Keke kamu sudah melihatnya. Kasih sayangmu padanya adalah memberinya adik ya. Istri, dengarkan aku menjelaskan. Kamu jelaskan. Sampai malam ini masih ada 1 botol obat terakhir hari ini selesai. Apakah Keke makan dengan normal belakangan ini? Lumayan, cuma sering tidur tidak nyenyak. Baik, aku akan segera mengambil obatnya cepat-cepat. Direktur Wen sudah mencarimu lama. Ayahku sangat menyebalkan. Di kota kita ada 2 grup medis besar. Grup Wen juga punya banyak kebutuhan proyek pembelian peralatan medis. Barang yang kamu minta sudah aku beli. Aku juga membelikannya mainan sentuh untuk menghiburnya. Terima kasih Pak Qin, sangat peduli pada anakku. Sudah seharusnya. Istri, kamu juga sudah bekerja keras beberapa hari ini. Malam ini aku yang merawat Keke, kamu pulang saja. Tidak perlu. Halo. Dr. Lu Group sedang memeriksa pembukuan kita. Jika tidak bisa mengumpulkan 10 juta, kita semua akan masuk penjara. Jadi kamu tetap memutuskan untuk bercerai denganku. Tidak bisakah kita berdua berbicara dengan baik? Keluar dulu. Istri, maaf, aku salah. Seharusnya saat Luo Wei mulai menggodaiku, aku langsung menolaknya tanpa mempertimbangkan perasaan. Aku tahu. Sekarang kamu pasti tidak mau memaafkanku. Tapi sekarang Keke mengalami masalah. Aku tidak tega melihatmu merawatnya sendirian. Jadi bisakah kamu memaafkanku kali ini demi Keke?
Surat perceraian sudah dikirimkan oleh pengacara. Kita akan menjadi orang asing setelah ini. Maaf atau tidak itu tidak penting. Sayang. Sayang, aku mohon beri aku kesempatan lagi ya. Sayang. Pernahkah kamu memikirkan kepada siapa Keke akan diberikan? Kamu punya gangguan jiwa. Kamu pikir pengadilan akan memberikan Keke kepadamu. Sepertinya kamu belum melihat data yang aku kirimkan. Kalau begitu aku akan jelaskan dengan detail. Aku sudah sembuh. Setelah bercerai, anak akan menjadi milikku. Kamu selingkuh selama pernikahan, kamu harus pergi tanpa membawa apa-apa. Kamu harus membayar tunjangan bulanan kepadaku. Sekarang Keke dalam masalah. Apakah kamu bisa jamin penyakitmu tidak akan kambuh? Bahkan jika kamu tidak kambuh. Selama kamu berani mengajukan perceraian, aku akan melakukan segala cara untuk membuat penyakitmu kambuh. Aku tidak bisa melanjutkan akting ini. Bukan itu masalahnya. Aku hanya ingin maaf dari istriku. Berikan aku 30 juta bagi rata harta setelah pernikahan. Hak asuh Keke bisa saja diberikan kepadamu. Sepertinya kamu belum mengerti situasinya. Aku memberitahumu bukan bernegosiasi. Di TK itu semua orang melihat ayahmu yang menjemput Keke. Apakah sengaja atau tidak, anak terluka adalah tanggung jawabnya. Aku sudah mengajukan gugatan ke pengadilan tentu saja. Jika kamu tidak mau membayar uang itu untuk ayahmu, kamu bisa mengirimnya ke penjara sendiri. Keke. Perawat. Bagaimana Luyan tidak menjawab telepon kita? Halo. Kalian tambah personel periksa yang bertugas hari itu. Dokter Kepala Departemen Perawat. Apakah ada yang tahu keberadaan Keke? Periksa semua pintu keluar masuk yang ada kamera secepatnya. Aku benar-benar tidak sabar, aku akan mencari Keke sekarang. Tunggu dulu, kamu mau cari kemana sekarang? Sekarang kita harus merencanakan langkah pertama, mencari dari mana. Ini kemungkinan besar adalah perbuatan Luyan. Apakah rekan kerja di perusahaan tahu keberadaannya akhir-akhir ini? Yang dekat dengannya. Rekan kerja. Kak Wewe. Pacar kamu datang mencarimu. Pacar ya di sana. Ayo. Kamu siapa? Wewe. Kok kita berdua mau menikah? Kenapa rekan kerjamu tidak tahu keberadaanku? Apa aku tidak pantas dilihat? Kamu ngomong apa, siapa yang mau menikah denganmu? Aku bahkan tidak mengenalmu. Kamu pantas. Aku tahu kamu sekarang tidak ingin melihatku. Tapi anak di perutmu tidak bersalah. Anak itu butuh ayah. Sekarang kita beritahu kabar baik ini kepada semua orang. Kamu ngapain? Satpam, cepat bawa orang yang ngomong sembarangan ini. Bawa dia keluar. Aku ngomong sembarangan. Anak di perutmu bukan milikku, milik siapa? Di atas tertulis jelas. Wei. Laporan ini ada cap rumah sakit. Seharusnya tidak palsu. Naik mobil dulu baru bayar tiket, bukan tidak bisa. Kapan rencananya menikah? Bulan sudah besar. Pakai gaun pengantin tidak cantik. Kamu sibuk ya? Keke sudah ketemu. Kenapa kamu tegang begitu? Takut orang tahu kamu hamil sebelum menikah? Atau tahu kamu jadi selingkuhan? Jalan kamu. Keke di mana? Kamu berani memukulku. Aku tanya sekali lagi. Keke di mana? Anakmu sendiri. Aku tahu di mana. Suamimu sendiri tidak bisa dikendalikan sudah.
Sekarang anak juga tidak bisa dikendalikan. Kamu benar-benar sampah. Sekarang aku beritahu kamu, kamu dipecat. Bayar N1 itu adalah kebaikan terbesar dari grup Su. Memecat saya. Mengapa saya harus dipecat hanya karena hamil? Saya akan melaporkan kalian. Tidak masalah, sekalian bawa juga manajer Zhao yang makan denganmu kemarin. Katanya dengan memanfaatkannya kamu dapat banyak komisi ya. Kamu memang kejam. Wewe, Halo, Kamu bawa Keke kemana lagi begini? Saya laporkan polisi. melapor polisi ada gunanya, saya ayahnya Keke. Saya beritahu kamu beri saya 30 juta. Kalau tidak saya buat kamu seumur hidup tidak bisa bertemu Keke. Kamu halo. Luyan, kamu brengsek. sekarang setidaknya tahu Keke aman. Kalian siapa? Kami memberikan layanan pinjaman untuk suamimu Bapak Luyan. Sekarang sudah lewat jatuh tempo. Kapan bisa melunasinya? Kakak Kepar. Utang harus dibayar itu sudah semestinya. 3 hari ini kumpulkan uangnya. Pantas saja langsung minta 30 juta. Tunggu, tidak perlu 3 hari. Sekarang juga saya bayar. Terima kasih kakak ipar. Siapa? Kenapa kamu, Keke? Kamu sembunyikan anaknya di mana? Sedang berobat di rumah tabib tua. Tabib tua apa? Kirimkan lokasinya. Waktu tabib tua berobat. Tidak boleh ada yang mengganggu. Lagi pula ini rumah saya. Kamu keluar. Tuan Liu, masuklah. Jangan kira saya takut karena kamu bawa orang. Kalian ya. Perempuan gila ini, bayar berapa untuk menyewa kalian? Saya beritahu kalian dia sakit jiwa. Uangnya semua ada di suaminya. Tahu siapa suaminya? Suaminya adalah anak saya. Kalian cari pelindung juga harus cari yang benar. Om. Ternyata yang tidak bayar utang adalah anakmu ya? Betul. Kalau begitu anak saya yang berutang kamu cari dia saja. Rumah ini atas nama saya. Ini bukan urusan saya ayahnya. Saya cari ayahnya betul. Ini yang saya ceritakan ke kalian. Luyan beli rumah di luar. Meskipun dia bilang itu untuk menghormati ayahnya, tapi sebenarnya itu asetnya sendiri. Saya perkirakan setidaknya bernilai lebih dari 1 juta. Cukup untuk menutup sebagian bunga kalian. Kamu sialan. Kamu tidak mau bantu anak saya lunasi utang, malah menghitung anak saya. Apa dosa keluarga Lu sampai menikahi menantu sepertimu? Mr. Lu siap-siap pindahkan rumah. Sialan. Ada yang bisa atur ini tidak? Kamu tahu Su Cheng keterlaluan sekali. Rumah saya diambil. Sekarang saya tidak punya tempat tinggal. Saya tahu kamu jaga Keke baik-baik. Baik-baik. Yingzi bawa Keke ke sini. Sudah berapa kali saya bilang? Kasih si pengganggu ini makan. Yang murah ya, saya tidak punya uang. Pergi. Kamu yakin hari ini tidak datang ke rumah sakit menemani saya? Saya hari ini cek kesehatan. Saya tahu kamu tidak enak tapi saya sedang dinas. Sungguh tidak bisa meluangkan waktu. Saya pesankan sarang burung dan ikan kering untukmu. Segera sampai ada telepon lagi masuk. Tidak bisa bicara lama. Baiklah. Halo. Maaf Mr. Lu, saya hari ini sibuk tidak ada waktu.
Sebenarnya kamu tidak perlu repot-repot mengajak saya makan. Merawat pasien adalah tugas saya. Baiklah. Sebenarnya begini Keke tahu saya hari ini mau ketemu kamu. Dia bahkan memilihkan hadiah untukmu. Kebetulan saya juga di dekat rumah sakit. Bagaimana kalau saya mampir mengantarkan hadiahnya? Ini kan ungkapan hati anak setuju. Baiklah, Tunggu sebentar. Kak Wewe. Kamu ini aku Wenwan. Kamu tidak ingat ya? Waktu itu aku ke rumah sakitmu buat suntik pipi. Aku takut banget sakit kamu sampai lama menghibur aku. Oh kamu ya? Kamu kenapa hari ini nggak enak badan? Akhir-akhir ini banyak yang kena flu di rumah sakit. Bukan perutku agak nggak enak. Pengen cek aja. Aku hamil. Tapi ini pertama kali ke rumah sakitmu. Nggak kenal daerahnya jadi nyasar. Nggak apa-apa aku anterin kamu ya makasih. Nggak masalah. Keke keluar. HP. Itu Mama. Halo. Aku lagi sama Keke. Aku dibawa Luhua ke gunung. Tapi aku nggak tahu tepatnya di mana. MA kirim lokasinya ke aku. Mama cepat selamatin aku. Keke. Oh iya aku bisa kirim lokasi. Kamu ngapain sih? Berani-beraninya kamu kasih kabar aku gebukin kamu. Ini cucumu sendiri kamu nggak boleh gini. Aku suruh kamu kirim lokasi ya. Di sini. Diblokir. Kampung halaman. Ada yang tahu kampung halaman Luhua di mana? Hasil pemeriksaan keluar anaknya nggak apa-apa. Cuma kondisi kamu sekarang agak lemah. Harus istirahat yang cukup. Nanti aku minta papa buatkan obat tradisional buat kamu. Makasih ya sudah repot, nggak apa-apa itu kewajiban. Kamu kok datang sendirian hari ini? Ayah anaknya mana? Ayahnya lagi sibuk kerja jadi nggak bisa datang. Wenwan ada yang nyari. Aku duluan ya. Itu Luyan dia kok di sini. Ini boneka kesukaan Keke. Dia minta aku kasih langsung ke kamu. Sampaikan terima kasihku ke hadiahnya aku terima. Bunga ini juga buat kamu. Maaf ya salah orang maaf. Aku nggak tertarik sama bunga dari pria yang sudah menikah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kamu bilang bunga yang cantik ini, dibuang sayang juga ya. Bagaimana kalau kamu terima saja ya? Baiklah. Karena Miss Wen sudah menerima bunganya. Bisakah kamu juga menerima saya? Maaf ya. Kuota menerima hadiah hari ini sudah penuh. Next time saja. Halo ayah. Anak Suceng tahu anak itu ada di sini. Apa yang harus aku lakukan? Oke aku akan menyelesaikannya. Siokin ada yang bisa saya bantu. Sudah duduk belum?
Aku tanya kamu Lu Hua ada di mana? Paman Lu. Bagaimana aku bisa tahu? Ayahmu sendiri kamu tidak tahu ada di mana. Kak Sucheng. Jangan ngomong sembarangan. Mana mungkin Paman Lu adalah ayahku? Aku tanya kamu sekali lagi. Jangan lupa, aku bisa memanggilmu, aku juga bisa mengusirmu. Navigasi menunjukkan masih ada 5 kilometer, tenang saja. Kita pasti bisa menemukan Keke. Halo ayah, ada apa lagi? Nak, kamu di mana? Ayah sudah tidak kuat. Aku sudah mengirim orang untuk menjemput Keke dan jangan telepon aku lagi kalau kerjasama dengan grup Wen untuk peralatan medis ini tidak berhasil, kita berdua akan dikejar utang seumur hidup. Bagaimana Miss Wen, tidak apa-apa kan? Ayo hati-hati. Mr. Lu lagi-lagi jadi pahlawan. Lagi-lagi berbuat baik kamu. Aku tidak berbuat baik, aku ada urusan. Urusan apa? Aku dengar Direktur Wen ingin membeli peralatan medis. Aku punya teman di luar negeri, dia punya koneksi dan menjamin harga terendah. Aku ingin bicara kerja sama denganmu. Informasimu cukup cepat jadi. Kamu hanya ingin bicara kerjasama. Lalu apa lagi? Baiklah, Besok malam kamu ada waktu tidak? Aku ingin mengajakmu makan malam. aku pikir-pikir dulu. Lu Hua, Kamu masih berani datang, ini semua salahmu. Kalau saja kamu mengembalikan uangnya, aku tidak akan terus-menerus dikejar-kejar penagih utang. ke kemana? Keluarga Lu tidak tahu sudah berbuat dosa apa, hingga menikahi menantu yang egois seperti kamu. Aku bertanya padamu. Tidak tahu. Jiang Yang adalah anak kandungmu kan? Kamu ngomong apa sih? Perlu aku bantu melakukan tes DNA? Kamu mau apa sebenarnya? Sekarang kamu dikejar-kejar penagih utang sampai begini. Luyan saja tidak muncul, apakah kamu pikir dia masih peduli padamu? Sekarang sini pun tidak bisa ditempati, bagaimana kamu ke depannya? Mengembara kemana-mana. Aku. Ayah, aku bisa mengajakmu tinggal di villa. Kamu tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi, aku juga akan memberimu uang saku. Kamu bisa gunakan semaumu. Apakah kamu akan sebaik itu? Tentu saja aku tidak sebaik itu. Syaratnya adalah kamu memberitahuku di mana anak itu. Kinian kita pergi. Su Zong, halo. Aku bisa memberitahumu di mana Keke. Tapi kamu harus menepati janji, aku masih tinggal di kamarku. Boleh? Kakak ipar aku sudah lama mencarimu. Ya, kalian mau apa? Minta uang ya? Aku tidak punya uang, siapa yang berutang silakan minta padanya. Kalau tidak aku akan laporkan polisi. Oke, aku mengerti. Mr. Lu, kami sudah lama mencarimu. Tidak kalian kesini ngapain, bukannya sudah bilang cari istriku?
Jangan sampai menakuti anak-anak bicaranya di luar ya. Kalau begitu ayo. Mama sudah datang. Keke. Mama, Sini Mama di sini. Mama sudah datang, Mama sudah datang. Sayang, hari-hari ini kamu sudah menderita. Keke sangat merindukan Mama. Tapi, kakek tidak mengizinkan Keke menghubungi Mama. Mama. Keke. Mama tanya kamu sesuatu. Waktu kamu kecelakaan, ada lihat Papa nggak? Apa itu Papa? Tapi aku dengar suara Papa. Kamu yang bawa mereka ke sini kan? Kalau kamu punya uang, kenapa nggak bayar utang? Sekarang aku udah bayar semua utang mereka. Aku nggak punya uang sepeser pun, kita kan suami istri. Memangnya perlu sampai sebegitunya? Suami ini baru permulaan loh. Aku mau bikin kamu jatuh miskin. Ditinggal semua orang. Cuma waktu wanita hamil. Pria paling gampang selingkuh. Maaf. Halo, ada apa? Akhir-akhir ini sibuk banget ya. Sampai nggak ada waktu buat ketemu aku ya. Lagi sering dinas luar kota nih. Lagi meeting juga sekarang. Dulu ya. Oke sih Lu. Meeting di restoran romantis ya. Nanti aku cabut muka si Jalang itu. Ada apa? Baru dikasih tahu ada meeting. Urgent banget, harus segera ke sana. Nggak apa-apa kalau ada urusan, kamu duluan aja. Maaf ya, kita ketemu lain kali aja. Dulu ya. Nggak apa-apa. Permisi minta bon. Hati-hati kena mana, nggak apa-apa. Luyan dasar bajingan sama si Jalang. Kak Wewe. Wenwan? Kalian? Pantas aja mau jadi sahabat aku. Rupanya kalian udah deket dari dulu. Bukan gitu Wewe, dengerin aku dulu. Dasar bajingan, dengerin penjelasan aku. Sama si Jalang ini. Harusnya aku curiga dari dulu. Wewe. Cepat bawa dia ke rumah sakit.
Nona Wen gimana nggak apa-apa kan? Gimana Kak Su Cheng, aktingnya bagus kan? Tentu saja kamu memang berbakat. Apa yang terjadi? Nanti akan ada anak kita sendiri. Kamu membuatku aborsi lagi. Sekarang kamu punya yang baru. Jadi kamu tidak mau aku dan anak kita ya? Bukan aku yang tidak mau. Tapi janinnya cacat, kita tidak bisa mempertahankannya. Lu. Aku harus melahirkan anak ini. Dokter sudah bilang janinnya cacat. Kamu memaksakan melahirkannya. Janinnya tidak bisa bertahan, kamu juga bisa mati. Terus kenapa? Aku harus melahirkan anak kita berdua. Wei Wei. Apakah kamu pernah memperhatikannya? Kamu tidak bisa tidak punya anak. Tapi apakah kamu pernah memikirkan dirimu sendiri? Aku tidak bisa tidak punya kamu. Tenang sebentar lagi. Aku akan memberimu sebuah rumah. Kamu mau apa? Menjenguk Wei Wei. Jadi kamu datang untuk menertawakanku. Kamu suamiku Wei Wei, sahabat terbaikku. Anak kalian berdua. Tentu aku harus peduli. Kita sudah menikah. Apakah kamu perlu seperti ini menusuk dari belakang? Kamu masih ingat kita sudah menikah. Kamu membuat orang lain hamil. Balik menyalahkan aku menusuk dari belakang. Aku tidak ada waktu bertengkar denganmu. Buah ini untuk Wei Wei. Tentu kamu juga ada hadiahnya. Aku sebelumnya memberi ayah sebuah HP. Di dalamnya ada rekaman percakapan. Kamu pasti tertarik. Aku minta maaf pada kalian berdua. Tapi kamu tenang. Yang Luyan punya Yang juga akan punya. Luyan, kamu ternyata punya adik ya. Kamu mau apa sebenarnya? Kita sudah dewasa, stabilkan emosi dong. Sampaikan salamku pada Wei Wei. Aku lapar, buatkan aku mie. Aku selesai memotong buah untuk Keke baru buatkan untukmu. Sekarang aku tidak bisa menyuruhmu ya. Selamat siang Pasu. Kamu mau apa? Nggak ada apa-apa, aku lapar. Pengen minta mama kamu masakin mie buat aku. Keke baru aja selesai mandi. Mama mau naik buat gantiin baju anaknya. Kamu ada perlu apa? Kalau udah selesai mama masakin, aku juga gak apa-apa. Kalau udah selesai mama mau nemenin aku keluar. Kok kayaknya mama kamu santai aja ya? Maksud kamu apa, suruh aku masak sendiri? Padahal tadi mau kasih angpau ke papa. Kayaknya papa nggak betah tinggal di sini. Mau aku antar mama pulang? Enggak. Betah siapa bilang nggak betah? Cuma aku nggak bisa masak mie. Tapi gak apa-apa. Ada video tutorial di HP. Kayaknya aku bisa belajar. Oke yuk mama. Aku dengar Luyan maksa kamu aborsi. Gimana kondisi tubuh kamu? Maaf ya bikin kamu kecewa. Aku udah pulih dengan baik. Aku datang ke sini bukan buat bertengkar sama kamu. Lalu kamu mau apa?
Cincin berlian di tangan kamu itu dari Luyan ya? Luyan bilang, apa yang kamu punya aku juga bakal punya. Jangan terlalu sombong dulu. Antara kita, yang gak dicintai, itu yang jadi pihak ketiga. Cincin yang sama. Dia kasih ke banyak cewek. Kak Wewe, aku udah tahu dari dulu kamu ini cewek jalang yang ngelabuhin Luyan. Tapi aku kenal dia. Dia cuma main-main sama kamu. Kalau bukan karena aku yang ngeberatin dia akhir-akhir ini, dia mana mungkin mau sama kamu. Angira Genie bisa memecah belah hubungan kita yang udah belasan tahun. Dia masih terlalu naif. Kita udah bersama sejak tahun lalu. Dari semua cincinnya. Cuma yang aku punya ini yang asli. Tentu saja. Bukan karena dia cinta sama aku. Sebagian karena latar belakang keluargaku. Di sisi lain itu juga karena aku adalah istrinya. Sebuah cincin saja. Meskipun palsu, apa masalahnya? Apakah kamu masih belum mengerti? Luyan tidak akan pernah menikahi wanita yang tidak membantunya sama sekali. Meskipun kami bercerai, bukan giliranmu untuk naik. Selama bertahun-tahun bagaimana dia memperlakukan aku, kamu lebih tahu daripada siapapun. Kamu tahu begitu banyak rahasianya. Dia tidak akan membiarkanmu begitu saja. Baik-baiklah dirimu sendiri. Kenapa perusahaan memecatku? Memecatmu. Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu, kecuali kamu siapa lagi yang bisa memecatku. Bukan aku yang melakukannya. Apakah itu Luyan? Dia sudah tahu semuanya. Kakak ipar katakan padaku di mana dia. Katakan padaku. Hotel Jiahua. Jangan terburu-buru. Oh ya. Su Cheng punya kartu anggota di sini. Aku sudah mengambilnya. Pesan apa saja yang kamu mau. Bro Hua, seharusnya aku tahu lebih awal. Hidup bisa sebaik ini. Seharusnya aku datang dari desa untuk bergabung denganmu. Masih ada banyak hari ke depan. Dari mana kamu muncul bikin kaget? Ayah, apa hubunganmu dengan Bibi 3? Aku tidak ingin ikut campur, tapi sebelumnya, apa maksudmu menempatkan Jiang Yang di perusahaanku? Sebagai tetangga saling membantu itu seharusnya. Lagi pula, dengan hubunganku dengan Bibi 3, seharusnya aku lebih memperhatikannya. Apakah kamu benar-benar memperhatikan tetangga atau anak harammu? Bagaimana kamu tahu? Aku beritahu kamu. Kalau bukan karena Jiang Yang memberitahu Su Cheng tidak akan menemukan Keke, dia tidak akan menemukan Keke. Secara alami dia akan mengembalikan uang itu. Uangku rumahmu tidak perlu digunakan untuk melunasi utang. Sekarang tidak ada apa-apa, kamu senang.
Aku bilang, Jiang yang masih kecil belum tahu apa-apa. Nanti kalau sudah besar dia akan mengerti. Aku adalah direktur perusahaan, aku sudah memecatnya. Kenapa kau memecat anakku? Anakku tidak mencuri atau merampok. Dia bekerja dengan baik di perusahaan, kenapa kau memecatnya? Jelaskan. San Mei, biar aku yang bicara dengannya. Anak jangan terlalu kejam. Bagaimanapun juga, Bibi San nanti akan menjadi ibumu. Ayah kau sakit ya? Kau yang hidup bergantung pada istri sombong apa? Kalau bukan karena Su Cheng, kau bukan siapa-siapa. Sudah-sudah, jangan bertengkar. Kita semua keluarga, aku bilang lu. Memecatku saja tidak cukup, sekarang mengganggu ibuku juga? Hari ini aku tidak akan membiarkan, jangan. Anak, Aku bilang bukan. ini bagaimana ya? Anak bangun. Ke rumah sakit, ke rumah sakit. Bangun anak. Luyan ini anak benar-benar. Jiang Yang kan adik kandungnya, kenapa dia bisa berbuat seperti itu? San Mei, tenang saja. Aku akan memberinya pelajaran. Hasil tes sudah keluar, bagaimana keadaannya? Tidak apa-apa, hanya pingsan, karena anemia defisiensi besi. Perhatikan pola makan sehari-hari. Apakah ini salah tes? Tidak mungkin, rumah sakit kami profesional. Dokter katakan. Apakah orang bergolongan darah O bisa punya anak bergolongan darah A? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Aku bilang. San Mei. Aku cari Liu Genhua, kau berhenti. Berhenti. Hua kakak. Anak sialan ini sebenarnya anak siapa? Aku tanya jawab. Anak sialan apa? Yang adalah anak yang kusombongkan. Aku bilang anak siapa ini? Bukan siapa-siapa, kau anggap saja ini anakmu kan? Dapat anak yang sehat dan lincah. Untung Hao. Wanita jalang. Kamu pikir siapa kamu sampai bisa memarahi aku kalau bukan karena dukungan keluarga Su? Keluarga lu kamu itu tidak ada apa-apanya, aku bilang. Kalian makan nasi basi ya makan saja nasi basi. Masih saja main perempuan di luar, coba lihat wajahmu di cermin. Kamu pikir kamu siapa, pantas saja. Pergi, bawa anak harammu itu pergi. Syukurlah akhirnya aku bisa pergi darimu. Kamu bilang apa? Aku bilang kamu. Malas, bodoh dan jorok. Beberapa kali aku benar-benar ingin menaruh racun di sup ayam. Biar kamu mati saja, orang tua brengsek. Sekarang akhirnya aku tidak perlu menahanmu lagi. Bagus. Pergi, pergi, pergi. Bilang saja. Wei Wei, hubunganku dengan Wenwan tidak benar. Sekarang aku tidak memintamu untuk mempercayaiku. Tapi apapun yang kamu minta aku akan setujui. Aku tidak akan percaya lagi padamu. Tidak selama ini, kapan aku pernah menipumu? Baik. Kalau begitu kamu bercerai dengan Su Cheng, lalu menikahiku. Hal lain aku bisa setujui. Tapi hanya hal ini. Sekarang waktunya belum tepat. Kapan waktunya tepat? Aku akan secepatnya. Jangan bilang secepatnya. Beri aku waktu yang pasti. 1 bulan, 1 tahun atau 10 tahun. Jangan terlalu menekan. Kamu harus percaya cinta kita. Cinta. Aku mencintaimu selama ini, apa yang aku dapatkan? Sudah aku bilang hubunganku dengan wanita lain hanya sandiwara. Semuanya untuk masa depan kita. Di hatiku hanya ada kamu. Baik, kalau kamu tidak percaya padaku, maka aku tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Kalau kamu ingin pergi, pergilah. Lagi pula ini pilihanmu sendiri. Baiklah Luyan. Aku bersamamu selama ini. Kamu hanya membuangku begitu saja. Aku beritahu kamu mimpi. Sekarang kamu segera bercerai dengan Su Cheng dan menikahiku. Meskipun kamu seperti lumpur busuk, tetaplah busuk di sampingku. Kalau tidak, aku tidak keberatan memberitahu semua orang tentang kebenaran kecelakaan medis 3 tahun lalu. Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Orang yang ingin kunikahi, selalu hanya kamu.
Baiklah omong kosong. Aku tidak akan mudah percaya pada kata-katamu lagi, kecuali kau tunjukkan niat baikmu. Dengan mengajakku minum kopi lagi, tidak takut pacar kecilmu marah. Aku memanggilmu hari ini untuk meminta maaf atas kejadian terakhir. Apa permintaan maaf ada gunanya? Jujur saja, Luo Wei dan aku adalah teman sekelas SMP. Kami bersama-sama berjuang dari kota kecil. Pada awalnya, keluarganya banyak membantuku, jadi secara logis dan emosional, aku harus lebih memperhatikannya. Tapi lama-kelamaan, dia sepertinya salah paham tentang perasaanku. Mengapa kamu memberitahuku ini? Aku ingin memberitahumu Luo Wei bukan pacarku. Anak dalam kandungannya juga bukan milikku. Kamu pikir aku akan percaya padamu? Apakah kamu percaya atau tidak, bukankah kamu sudah datang? Jadi, Kamu juga seorang pekerja medis. Aku tidak perlu berbohong tentang hal ini. ngomong-ngomong, terakhir kali kamu menyuruhku bertanya pada ayahku tentang peralatan medis kecantikan. Apa kata paman? Dia bilang, pesanan ini tidak bisa diberikan padamu. Hanya saja kamu harus membayar sepertiga uang muka. Berapa? 4 juta. 4 juta begitu banyak. Jika Tuan Lu tidak mau, tidak perlu menandatangani. Aku setuju. Hei Kazhang, maaf sekali. Sudah lama tidak berhubungan bertemu langsung untuk meminjam uang. Tapi tenang. Setelah beberapa operasi ini selesai, aku akan segera mengembalikan uangnya. Xiaolu, uangnya bisa pelan-pelan dikembalikan. Kanker itu bukan hal sepele. Setelah kesehatannya pulih nanti, ingatlah untuk menemui kakak Zhang. Terima kasih banyak Kakak Zhang. Halo Xiaoling, gimana? Bagaimana dengan hal yang kubicarakan sebelumnya, sudah dipikirkan? Aku sudah mentransfer uangnya ke kartu Guru Lu. Istrinya sudah jadi tanaman. Guru Lu tetap setia. Guru Lu, kamu memang pria yang kupilih. Terima kasih Xiaoling. Guru Lu, Ada apa, wajahku ada sesuatu? kupikir Guru Lu tidak akan mencariku lagi. Jadi kali ini kamu mencariku. Karena ini? Tidak mungkin aku merindukanmu. Merindukanku, kamu berani merindukanku, tidak takut Luo Wei cemburu? Terakhir kali dia memukul wajahku. Sampai sekarang masih sakit. Bagaimana? Sekarang masih sakit? Wajah sudah tidak sakit tapi hati masih sakit. Lalu apa yang harus dilakukan agar hatimu tidak sakit lagi? Guru Lu, di sini ada 1 juta. Kamu seorang magang bisa punya uang sebanyak itu? Jangan khawatir, aku pasti akan membantu Guru Lu. Setelah Guru Lu sukses, jangan lupakan aku. Tidak mungkin. Katanya kamu sedang mencari kerja. Kalau foto-foto ini tersebar, kamu pikir masih ada rumah sakit yang mau mempekerjakanmu? Maaf istri guru. Waktu itu Guru Lu mengancamku, aku hanya seorang siswa. Sungguh merasa bersalah. Jadi aku akan memperbaiki kesalahan. Aku akan langsung bicara setelah semuanya selesai. Foto-foto ini bisa dihancurkan. Hari ini kita mengumpulkan rapat. Sebenarnya untuk mengumumkan kabar baik. Direktur Eksekutif perusahaan kita Su Cheng
Setelah istirahat beberapa waktu, kesehatannya sudah pulih sepenuhnya. Jadi berdasarkan keputusan Dewan Direksi, Su Cheng kembali ditunjuk sebagai Direktur Eksekutif perusahaan. Terima kasih banyak kepada Dewan Direksi atas kesempatan ini. Hidup keluarga selama beberapa tahun ini membuat saya lebih menyadari pentingnya kecantikan medis bagi wanita. Mulai sekarang saya akan mencurahkan semua cinta saya ke dalam industri kecantikan medis untuk berkontribusi dalam membuat wanita lebih cantik. Hari ini saya juga mengundang beberapa perwakilan wanita dari berbagai usia untuk berbincang. Semoga dengan berbagi hari ini, kita dapat memahami kebutuhan wanita dari berbagai usia tentang keinginan untuk menjadi cantik, sehingga dapat merancang program kecantikan yang lebih tepat. Selamat datang kepada mereka. Ibu guru, bukankah kamu menjadi koma karena kecelakaan? Kecelakaan. Siapa yang bilang saya kecelakaan? Sekarang adalah rapat perusahaan. Ada apa bicarakan secara pribadi? Luyan? Bukankah kamu bilang kepada saya, kamu sakit parah dan dirawat di rumah sakit? Brengsek, saya benar-benar buta dulu melihat kamu. Saya benar-benar buta meminjamkan uang kepada kamu. Saya batasi kamu 7 hari untuk mengembalikan uang saya. Baiklah Luyan bersama saya. Hanya untuk menipu uang saya ya? Dan bilang akan bercerai dengan Su Cheng untuk bersama saya. Itu hanya alasan kamu untuk menipu ya? Bukan Lulu. Kamu brengsek. Luyan. Untuk menipu uang, kamu bahkan mengutuk saya tertabrak mobil. Kita sudah menikah selama bertahun-tahun. Bagaimana kamu bisa berubah seperti ini? Kamu sangat kejam. Ini semua aset kamu. Jangan pikir saya tidak tahu. Selama ini kamu menggunakan uang keluarga Su Cheng untuk berinvestasi di banyak perusahaan. Data-data ini menipu orang lain saja sudah cukup menipu saya. Tidak mungkin. Saya benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun dari kamu. Bercanda saja, mana mungkin hanya ini. Coba lihat ini lagi. Ini adalah perjanjian transfer perusahaan saya secara pribadi. Semua ini akan dialihkan kepadaku. Lalu bagaimana Wei Wei? Kebaikanmu padaku selama ini. Aku melihatnya semua. Keluarga Lu kami hanya punya satu keturunan selama 3 generasi. Aku bermimpi kamu bisa memberiku seorang putra. Jika kita bisa menjadi keluarga kecil, hidup bahagia bersama. Betapa indahnya. Sudahlah, jangan bicarakan hal yang menyedihkan ini lagi. Ambil barang-barang ini dengan baik. Karena aku tidak akan ada di sampingmu lagi. Apa maksudmu? Kamu akan meninggalkanku. Bagaimana mungkin aku tega meninggalkanmu? Hanya saja. Sudahlah, tidak usah dibicarakan lagi. Jangan ragu-ragu, katakan saja. Aku sangat membutuhkan 10 juta sekarang, karena aku sebelumnya telah menyalahgunakan uang perusahaan. Su Cheng mengetahuinya aku telah menyakitinya begitu rupa. Dia pasti tidak akan membiarkanku begitu saja. Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya tentang masalah sebesar ini? Aku tidak ingin kamu khawatir. Kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak punya niat lain padamu. Semua yang kulakukan sekarang adalah agar kita bisa hidup bahagia. Baiklah, mulai sekarang kamu adalah
Perwakilan hukum perusahaan kita jika perusahaan untung. Kamu bisa mendapatkan lebih dari 70%. Senang ya Pak Luo. Ada apa katakan saja. Kamu masih ingat tempat ini? Aku pernah membawamu ke sini saat kuliah. Iya. Itu pertama kalinya aku datang ke restoran mewah seperti ini. Saat itu aku gugup duduk di posisi yang sama seperti sekarang. Bahkan tidak bisa menggunakan pisau dan garpu. Melihatmu duduk di seberang dengan begitu anggun. Aku bersumpah untuk menjadi seperti dirimu. Aku tidak punya waktu untuk mendengarmu mengenang masa lalu. Ada apa katakan saja. Ajak aku makan. Kenapa? Ajak aku makan di pesta pernikahanmu. Kamu orang yang pintar. Kalau begitu aku akan langsung bicara terus terang. Aku memang akan menikah dengan Luyan. Semoga kamu segera bercerai dengannya. Aku akan memastikan kamu mendapatkan hak asuh Keke. Mengapa kamu pikir kamu bisa menentukan hak asuh Keke? Kamu tahu hubunganku dengan Luyan. Dia akan mendengarkan aku. Kamu tertawa apa? Dia akan mendengarkan kamu. Selama ini dia pernah dengar kamu dalam hal apa? Apakah membuatmu jadi selingkuhan atau menikahiku sebagai istri? Jangan-jangan semua itu keinginanmu. Itu karena waktunya belum tepat. Dia akan menggantiku. Semoga kamu mengerti paksaan tidak akan membawa kebahagiaan. Lepaskan segera itu lebih baik untuk semua. Kamu pikir aku tidak bercerai karena masih ada perasaan dengannya. Lucu. Kalau kamu terus keras kepala seperti ini, keadaanku sekarang akan menjadi masa depanmu. Kakak ipar tidak enak badan hari ini. Cepat antar dia pulang.